Halo Rebaseners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Carnage Part 2016. Menceritakan tentang seorang wanita yang diculik dan masuk ke dalam sebuah daerah terpencil, di mana dia dijadikan permainan oleh penembak jitu gila. Akankah si wanita selamat atau harus tewas? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke review filmnya, saya ingin menginformasikan kepada kalian pencinta film atau series. Suatu situs di mana kamu bisa menonton film secara gratis dengan kualitas HD. Caranya, masuk pada browser kalian, lalu ketikkan klik.gg/dutamovie21. Disinilah tempat berkumpulnya film atau series terupdate dan terlengkap. Tanpa perlu berlangganan, hanya bermodalkan kuota internet atau wifi saja, kamu bisa menjelajah film berbagai genre. Mau nonton film? Di situs klik.gg/dutamovie21 aja. Situs nonton streaming paling lengkap dan terupdate tentunya. Untuk link situsnya sudah saya cantumkan pada deskripsi atau pin komentar ya. Film dimulai berlatar pada tahun 1978, di mana ada dua pencuri bernama Scorpion dan Lenny tengah melarikan diri ke padang pasir yang gersang setelah upaya pencurian bank mereka yang gagal. Selama pelarian itu, Lenny menderita luka tembak yang cukup serius. Scorpion berusaha membawa Lenny agar segera cepat mendapatkan pertolongan. Akan tetapi Lenny tidak bisa bertahan dan akhirnya tewas. Di dalam aksi pencurian itu, mereka menyandra seorang wanita bernama Vivian. Di situ Scorpion mengeluarkan Vivian dari bagasi, lalu memaksa dia untuk membantunya membuang mayat Lenny. Dengan kesempatan itu, Vivian mencoba kabur, tapi usahanya pun sia-sia. Scorpion memang dikenal sebagai pencuri handal. Selain itu, dia juga sedikit kejam jika ia mendapatkan seorang sandera. Vivian pun kembali dipaksa masuk ke dalam mobil. Vivian tidak pernah menduga bahwa dia akan diculik. Vivian menjelaskan bahwa dia berada di bank untuk mencari pinjaman guna menyelamatkan pertanian keluarganya. Vivian terus bercerita, upaya itu juga sengaja untuk mengalihkan perhatian Scorpion. Namun ketika dia diam-diam ingin meraih pisau, seorang penyerang tak terlihat menembak salah satu ban mobil sehingga terjadi guncangan yang membuat Scorpion dan Vivian terkejut. Scorpion memborgol Vivian ke setir dan keluar dari mobil. Dia melihat ke ban mobilnya yang pecah dan mendapatkan sebuah peluru. Di situ Scorpion sangat marah. Dia membual bahwa dia akan membunuh siapapun yang telah menembak mereka. Penembak jitu yang tersembunyi membunuh Scorpion. Lalu dia datang menghampiri untuk berbicara dengan Vivian. Penembak jitu itu bernama Moss. Dia memberitahu Vivian bahwa Scorpion telah masuk tanpa izin ke properti pribadi. Maka dari itu, Moss menegaskan ia memiliki hak hukum untuk membunuh Scorpion. Perasaan Vivian cukup lega melihat Scorpion sudah tewas. Lantas ia pun meminta Moss membebaskannya. Anybody know you out here? Yes. Namun siapa sangka Moss tidak berpihak ke siapapun. Kemudian ia pun membekap Vivian hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, seorang sheriff datang mengunjungi kompleks wilayah Moss untuk bertemu dengan dirinya. I don't need this, do I? Sheriff itu bernama Boy, dan sebenarnya Boy dan Moss adalah saudara. Boy datang kepada Moss untuk menanyakan apakah Moss melihat Vivian. Namun bukannya menjawab jujur, Moss malah menyangkal tidak mengetahui tentang Vivian. Boy tidak yakin 100% dengan pengakuan Moss. Maka dari itu dia memperingatkan Moss bahwa dia terlalu terkenal untuk pembunuhannya. Jika Moss berbuat tindakan berlebihan lagi, petugas lain akan segera mengetahui itu dan menindaknya. Saat Vivian terbangun, dia diborgol ke jasad Scorpion di dalam mobil. Vivian dibuat kaget melihat jasad Scorpion dengan wajahnya yang sudah hancur. Kemudian Vivian menyeret jasad keluar dari mobil dan menggunakan batu untuk menghancurkan borgolnya.
Setelah bebas, ia mengembara menuju sistem PA atau perangkat suara elektronik yang memiliki pemutar rekaman terpasang. Ketika Vivian memutarkan album di dalamnya, seketika rekaman sirene berbunyi. Moss mengambil beberapa tembakan yang sengaja meleset ke arah Vivian. Ancaman itu berhasil membuat Vivian lari terbirit-birit. Moss mengejar Vivian yang kabur bersembunyi. Untuk sementara, Vivian berhasil kabur menghindari Moss. Di tengah pelariannya, Vivian hampir saja terperangkap oleh jebakan lubang. Lalu setelahnya, Vivian menemukan seorang wanita yang tampaknya sudah mati yang sedang memegang pisau. Vivian mencoba mengambil senjata dari tangannya. Mengejutkan, wanita itu bangun tapi masih setengah sadar. Melihat itu, Vivian sempat merasa senang, di mana dia berusaha menyadarkan wanita itu agar bisa kabur bersama-sama. Tidak sempat kabur, Moss menembak wanita tersebut hingga tewas. Di sisi lain, Sheriff Boy dalam perjalanan pulang, namun tidak sengaja dia menemukan jasad Lenny di pinggir jurang. Dengan lantang ia melaporkan penemuannya itu dan mengumumkan bahwa dia memasuki kompleks. Sementara itu, Vivian benar-benar dalam kondisi bahaya, di mana Moss terus-menerus mengejar Vivian dan mempermainkannya. Di situ Vivian pura-pura pingsan, lalu saat Moss lengah, Vivian mengagetkannya dengan serangan kejutan. Upaya itu berhasil merebut senjata Moss, dan saat itu juga Vivian menembak Moss hingga tewas. Vivian meninggalkan Moss mati dengan senjatanya. Kemudian Vivian mencoba mencari jalan keluar dari kompleks berpagar. Di situ dia mendengar dan mengikuti tangisan seorang pria yang terluka. Vivian menemukan pria itu yang bernama Travis terjebak dalam perangkap beruang. Don't fucking leave me! Meskipun Vivian berhasil membebaskannya, Travis tidak bisa bergerak. Travis menyesali nasibnya bahwa dia pasti akan mati juga. Ditambah seluruh kompleks dikelilingin oleh pagar berlistrik bermil-mil. Vivian mengatakan dia yakin dia telah membunuh Moss dan berjanji akan segera mungkin kembali dengan membawa bantuan. Tidak jauh dari situ, Vivian menemukan sebuah gubuk yang mencurigakan. Membuatnya penasaran, Vivian masuk ke dalam gubuk itu. Dan ternyata di dalamnya sungguh mengejutkan, di mana banyak piala mengerikan seperti telinga manusia. Ternyata Moss masih hidup, dan di situ Moss terhubung langsung dengan radio CD yang ada di dalam gubuk. Ia mengatakan kepada Vivian, Moss tahu bahwa Vivian ada di dalam gubuk. Moss meledek Vivian hingga tertawa keras. Hal itu pun menarik perhatian Sheriff Boy yang kebetulan memang dia sedang menyelidiki kompleks tersebut. Sheriff Boy akhirnya memasuki gubuk. Sementara itu, Vivian sama sekali tidak tahu bahwa ada keberadaan Sheriff Boy di luar. What? Vivian tidak sengaja membunuh Sheriff Boy yang dia kira itu adalah Moss. Vivian sangat-sangat merasa bersalah. Dengan demikian, ejekan Moss terhadap Vivian jauh lebih intens. Di situ Vivian berusaha mengambil pistol Sheriff, namun hal itu begitu sulit karena Moss selalu menembakin Vivian dari jauh. Vivian berhasil meraih pistol dan dia kemudian melarikan diri melalui pintu jebakan yang mengarah ke lubang tambang. Di situ Moss menghampiri Vivi melalui tambang, di mana isi tambang itu banyak sekali jasad, boneka, dan sistem PA yang memainkan musik yang terdistorsi.
Dengan memanfaatkan minimnya penerangan, Vivi menyamarkan diri di bawah tumpukan jasad agar tidak diketahui keberadaannya oleh Moss. Dengan begitu, Vivian berhasil menjauhkan diri dari Moss. Meskipun demikian, Moss selalu tahu kemana Vivian pergi dan menemukannya. Pada akhirnya, Vivian terlibat baku tembak dengan Moss yang menyebabkan ambruk dan terjadinya reruntuhan serta padamnya lampu penerangan. Sempat Moss mengejek Vivian dengan kata-kata kasar, namun tidak tahu bagaimana nasib Moss selanjutnya, dan beruntung Vivian masih selamat. Kemudian Vivian terus berjalan hingga dia akhirnya mencapai ujung tambang dan menerobos pintu keluar berpalang. Vivian muncul di waktu siang hari. Dia tertawa histeris. Lalu sebuah catatan mengatakan bahwa Vivian melarikan diri ke tempat yang aman dan lusinan jasad akhirnya ditemukan di kompleks tersebut. Namun, Moss tidak pernah ditangkap apakah dia kabur atau jika tewas tapi jasadnya tidak ditemukan. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Cornet Spark. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.